Di dalam badan manusia, organ yang bertanggungjawab dalam proses pernafasan terdapat di rongga toraks. Di kawasan toraks, tulang rusuk dan tisu berbentuk kubah yang dikenali sebagai diafragma merangkumi paru-paru kanan dan kiri di bahagian dalam. Di bahagian luar paru-paru pula terdapat bronkus yang bersatu dan memanjang ke trakea yang mempunyai cincin rawan berbentuk C menuju ke farinks dan lubang hidung. Semasa kita menyedut udara, gas oksigen memasuki lubang hidung dan bergerak ke bawah melalui farinks dan trakea sehingga ke bronkus. Setiap oksigen yang dibawa masuk ke dalam peparu, bronkus membahagi berulang kali untuk membentuk bronkiol. Oksigen bergerak melalui bronkiol ini sehingga ke alveolus yang dikelilingi oleh banyak jaringan kapilari darah. Setiap alveolus menunjukkan kehadiran banyak ruang alveoli dengan liang pori. Sel darah merah dapat diperhatikan mengalir melalui kapilari di sekeliling alveolus. Molekul oksigen dari alveolus meresap ke dalam kapilari darah dan kemudian diserap oleh sel darah merah yang berwarna ungu kebiruan. Ini menyebabkan pengoksigenan sel darah merah membentuk oksihemoglobin dan peralihan warna dari warna ungu kebiruan kepada warna merah. Manakala gas karbon dioksida dari kapilari meresap ke dalam alveolus. Karbon dioksida terkumpul di ruang alveoli dan kemudian bergerak melalui bronkiol ke bronkus yang akhirnya sampai ke trakea dan dihembuskan keluar melalui lubang hidung. Apabila menarik nafas, otot diafragma mengecut dan menarik diafragma ke bawah dan meleper. Tekanan udara dalam rongga toraks berkurang. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar memaksa udara masuk ke dalam peparu yang mengakibatkan alveolus mengembang. Semasa menghembus nafas, otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Tekanan udara dalam rongga toraks bertambah. Tekanan udara yang lebih tinggi dalam peparu mengakibatkan alveolus mengempis dan memaksa udara keluar dari peparu. Menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring
juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.